Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta di kelas CPNS Kota Banjar, kelompok 4, angkatan 14, tahun 2021. Anggota kelompok kami yaitu Dr. Gigi Juwita Sulastri, Restiana Anggraini SKM Nurse, Dewi Kurniati SKM, Nok Setiasana SKM, dan Ika Dewi Pramita SKM. Definisi dan penjelasan isu. Isu adalah suatu hal yang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik, akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Beberapa isu strategis kontemporer yang telah menyita ruang publik diantaranya korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisasi, tindak pencucian uang dan proxyware, isu mass communication dalam bentuk cybercrime, hate speech, dan hoax. Teknik-teknik analisis isu. Teknik-teknik analisis isu terdiri dari yang pertama, teknik tapisan isu, teknik analisis isu, yang ketiga, analisis kesenjangan atau gap analysis. Identifikasi dan pemilihan isu global. Dari hasil pemilihan isu global, terdapat 3 isu yang sedang hangat diperbincangkan pada tahun 2021. Yang pertama terkait vaksinasi COVID-19, yang kedua korupsi, dan yang ketiga terorisme. Dari isu yang telah ditetapkan, maka ditentukan penentuan isu dengan menggunakan teknik AKPK. Bisa dilihat dalam tabel, hasil dari analisis penetapan isu, peringkat pertama dengan total nilai 20, yaitu isu tentang vaksinasi COVID-19. Yang kedua, dengan total nilai 19, isu tentang terorisme. Dan yang ketiga, dengan total nilai 18, yaitu isu tentang korupsi. Penetapan isu. Dari hasil penetapan isu dengan menggunakan teknik AKPK, maka isu yang paling mengancam atau berbahaya terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara saat ini adalah isu terkait vaksinasi COVID-19. Saat ini banyak sekali isu miring terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh SMRC, masih ada 28% warga menolak vaksinasi COVID-19. Menurut Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, hanya sekitar 46% warga di tanah air secara tegas menyatakan bersedia untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, target pemerintah yaitu memvaksinasi 70% penduduk Indonesia. Faktor-faktor yang melatar belakangi penolakan vaksin tersebut diantaranya, yang pertama, kekhawatiran terhadap kehalalan dari kandungan vaksin tersebut. Yang kedua, munculnya keraguan-raguan terhadap vaksin dan gerakan anti-vaksin secara umum. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin. Yang keempat, beredarnya isu hoax di kalangan masyarakat. Dan yang kelima, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola global dalam pengembangan dan distribusi vaksin. Penetapan isu yang dipilih disesuaikan dengan aspek yang sudah ditentukan. Yang pertama, kriteria aktual, yaitu isu yang dipilih sedang terjadi dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat saat ini yang mengalami pandemi COVID-19, di mana masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, kehalayakan, yaitu isu dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematika, yaitu isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir, kelayakan. Isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Teknik analisis isu yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Untuk kekuatan, di sini vaksinasi membuat sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Yang kedua,
Vaksinasi menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dan yang ketiga, vaksinasi bisa meminimalkan dampak sosial ekonomi. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama ada proses terbentuknya kekebalan tubuh lama. Yang kedua, masih banyak angka kematian dan pemaparan akibat kasus COVID-19. Dan yang ketiga, kurangnya kepercayaan bahwa vaksinasi aman dan halal. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama, meningkatkan program sosialisasi dengan memanfaatkan media massa. Yang kedua, edukasi tentang pentingnya vaksinasi ke masyarakat. Yang ketiga, menggerakkan aparat terkecil yang lebih dekat dengan warga seperti kader-kader desa setempat. Untuk threat atau ancaman, yang pertama, beredarnya isu hoax di kalangan masyarakat. Yang kedua, adanya kelompok yang menolak vaksinasi. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola global dalam pengembangan dan distribusi vaksin. Strategi pemecahan masalah dari isu vaksinasi COVID-19. Yang pertama, semua pihak di sektor kesehatan harus bekerja sama untuk membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya melibatkan pihak swasta dalam pengembangan dan pendistribusian vaksin secara global. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi COVID-19 secara berkesinambungan sehingga akan membangun persepsi positif dari masyarakat tentang jaminan keamanan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, pentingnya penguatan baik secara institusional maupun finansial organisasi internasional seperti WHO sehingga tetap dapat menjaga peran utamanya dalam mengatur dinamika tata kelola pengembangan dan pendistribusian vaksin. Beberapa peran yang bisa mendukung kegiatan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, ikut serta dalam melakukan vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Yang kedua, melakukan pendekatan atau membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat atau lingkungan sekitar terkait program vaksinasi dan bahaya COVID-19 agar masyarakat tidak mendapatkan isu yang kurang tepat atau berita hoax. Dan yang ketiga, selalu melaksanakan protokol kesehatan yang digagas pemerintah yaitu 5M. Di antaranya, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan. Sekian pemaparan tentang analisis isu global aktual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.